Lewat relawan Jokpro 2024, wacana jabatan presiden 3 periode kembali muncul ke publik. Pada syukuran pembentukan relawan Jokpro akhir pekan lalu, Jokpro 2024 mendorong Jokowi kembali maju sebagai calon presiden. Dengan calon wakil presidennya, Prabowo Subianto, mantan rivalnya di pemilihan presiden 2014 dan 2019. Argumentasi dimunculkannya Jokowi tetap jadi presiden setelah 2024 adalah untuk menekan ongkos politik dan menghindari benturan warga. Saya yakin ya, walaupun terjadi pro kontra, ya beban atau dalam tanda kutip ongkos politik yang dikeluarkan sekarang ini pasti lebih kecil dan insya Allah akan lebih terkendali ketimbang nanti pada tahun 2024 kita akan mengalami benturan lagi. Ya. Deklarasi mendukung Jokowi untuk menjadi presiden selama 3 periode mendapat penolakan relawan Jokowi Mania atau Joman. Wacana jabatan presiden 3 periode dianggap bertentangan dengan semangat reformasi dan membahayakan demokrasi. Saya rasa wacana 3 periode ini sebagai alat untuk menjadi bahan diskusi itu untuk kami tidak masalah. Tapi ketika ini menjadi praktek politik buat 2024, ini akan menjadi bencana buat demokrasi itu sendiri. Wacana jabatan presiden 3 periode juga ditolak sejumlah parpol. PDI Perjuangan yang berhasil membawa kadernya Joko Widodo memenangi Pilpres 2 kali, menentang diubahnya lagi Undang-Undang Dasar 1945 tentang masa jabatan presiden. Karena 2 periode selama 10 tahun sudah jadi konsensus reformasi 1998. Terhadap isu 3 periode ini, kalau kita lihat subjeknya ya, dalam hal ini adalah Pak Jokowi sendiri, bolak-balik beliau sudah mengatakan bahwa tidak pernah berpikir untuk bisa menjadi presiden untuk 3 periode gitu. Menurut pakar komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, pernyataan elit partai tak bisa dipegang soal kemungkinan perpanjangan masa jabatan presiden. Kata-katanya bersayap. Oke. Tegas misalnya menolak amandemen. Tegas menolak misalnya tidak boleh Jokowi maju kembali 3 periode. Kan itu sebenarnya yang ingin kita dengar. Nah, statement-statement elit partai ini selalu mengatakan ini wacana demokrasi, mesti kita sambut, sekalipun ada undang-undang yang dilanggar, tapi kalau kemungkinan amandemen itu terjadi, ya kita cukup terbukti. Statement-statement yang sebenarnya cukup bersayap, kecuali ya PKS dan Demokrat yang memang sepertinya mengharamkan dan bahkan mereka cukup keras menolak soal jabatan 3 periode ini. Itu satu. Itu yang saya sebut sebagai saya sulit untuk mempercayai 100% para politisi yang sering berubah sikap politik. Saat ini, suara dari Istana Presiden memang menolak dorongan Presiden menjabat selama 3 periode. Alasannya, karena tak sesuai konstitusi soal masa jabatan Presiden. Ada yang ngomong Presiden dipilih 3 periode itu. Ada 3 motif menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja, kata Presiden Joko Widodo. Tapi, bila argumentasinya soal konstitusi, Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen membuka peluang perubahan. Syaratnya, 1/3 anggota MPR minimal harus setuju ada perubahan, supaya ada sidang MPR. Lalu yang hadir di sidang minimal harus 2/3 anggota. Pasal yang diubah mesti disetujui oleh 50% plus 1 seluruh anggota MPR. Maka, bila minimal 237 anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD setuju, maka pintu perubahan konstitusi terbuka lebar. Menurut pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, amandemen konstitusi bisa dilakukan. Tinggal apakah Jokowi ingin melanjutkan menjadi presiden pasca 2024. Kalau tidak karena 2 hal, dia mungkin akan tergoda untuk maju yang ketiga kalinya. Karena banyak orang yang mendukung agar Obama maju ketiga kali. 2 hal itu adalah 1 konstitusi, kedua istrinya, keluarganya. Gitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah Pak Jokowi sudah baca konstitusi
atau sudah mendengarkan keinginan dari keluarga, atau keluarganya yang berkeinginan untuk 3 periode. Bahasanya ambigu, Mas Timo. Bahasanya itu dia akan taat konstitusi, apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Artinya itu ada relasi dengan omongan Bang Kodari. Kalau konstitusi diubah, maka Pak Jokowi punya kesempatan untuk maju. Jadi kalau Pak Jokowi tegas, dia tinggal bilang, saya tidak mau konstitusi diubah dan harus tetap 2 periode, itu baru paten gitu ya. Bicara soal amandemen, Indonesia sudah pernah mengamandemen konstitusinya sebanyak 4 kali. Waktu itu, amandemen dilakukan karena perubahan politik yang besar dari kondisi represif menuju demokrasi. Tim Liputan Kompas TV.